Jadi peran makna dalam penerjemahan. Di sini disebutkan bahwa kegiatan penerjemahan tidak dapat dipisahkan dari masalah makna. Karena namanya penerjemahan berarti arahnya bagaimana makna itu bisa dipahami. Olehnya itu makna itu menjadi pusat perhatian. Nah, segala metode itu cara ya, prosedur dan teknik itu dikerahkan dan diabdikan sepenuhnya untuk mengungkapkan makna yang terdapat dalam nas yang diterjemahkan. Di dalam proses penerjemahan situ terlibat adalah metode, prosedur, dan teknik. Nah, karena ini berkaitan dengan penerjemahan, maka harus melibatkan pembahasan tentang makna. Ada konsep makna yang bisa kita lihat. Jadi, ada pendekatan dalam memahami makna, kata, dan makna menurut para ahli bahasa Arab. Hubungan bahasa dan pikiran, dan proses pemerolehan. Jadi, kalau bicara tentang konsep makna, ya, jadi dikaji itu untuk sebagai bekal kita dalam praktek nanti. Coba Aslan baca konsep makna. Silakan Aslan tentang konsep makna menurut Al-Asfahani. Konsepnya. Jadi makna berasal dari anak yang melahirkan, ya maknanya melahirkan. Anatil ardu bin nabat. Tanah menumbuhkan tanaman. Makna diartikan sebagai perkara yang lahir atau muncul dari tuturan. Jadi dengan adanya tuturan, maka makna akan nampak. Makanya kalau cuma diam, maknanya tidak nampak. Ya. Jadi perlu dituturkan supaya makna itu bisa dipahami. Jadi perkara itu dia masih dalam benak manusia. Nah, untuk mengungkapkannya itu lewat sarana bahasa. Nah, perkara-perkara itu merupakan hasil dari pengalaman yang diolah oleh akal. Jadi akal itu dia mengolah pengalaman-pengalaman yang dahulu. Nah, ketika kita tuturkan, itu akan memiliki makna. Jadi yang pertama itu adalah maksud pembicara. Jadi tuturan itu pasti ada maksud pembicara. Nah, antara satuan bahasa dalam pemahaman persepsi atau perilaku manusia. Jadi ada pengaruh ya antara pemahaman dan perilaku manusia.
Kemudian kesepadanan antara ujaran ya dengan semua hal yang ditunjuknya. Kemudian cara menggunakan lambang-lambang bahasa. Jadi bahasa itu punya lambang. Nah, coba siapa bisa baca kata dan makna. Jadi sebelum para ahli linguistik, kajian makna itu sudah menjadi perhatian para ulama salaf. Ya. Jadi para ahli itu membahas menjadi 3 kelompok. Ada ahli usul fikih, ya. Kemudian ada sastrawan. Kemudian ada ahli bahasa. Sekarang nanti kita lihat bagaimana itu ahli usul fikih berkaitan dengan makna dan bagaimana sastrawan serta ahli bahasa. Nah, kita masuk ke ahli usul fikih. Coba perhatikan. Biasa dengar usul fikih kan? Biasa, Ustaz. Usul fikih itu ilmu tentang landasan. Jadi ketika fikih adalah sebuah pemahaman, nah pemahaman itu ada landasannya. Nah, untuk mengkaji landasan-landasan itulah namanya usul fikih. Jadi kaidah atau menyimpulkan sebuah hukum ada metodenya. Yo. Metode yang digunakan itu dalam ilmu usul fikih. Nah, ilmu usul fikih ini dia tumpuannya 2, yaitu dalil dan hukum. Nah, sekarang bicara dalil. Kalau dalil berarti tidak terlepas dari kaidah bahasa kan. Kita menetapkan sebuah hukum. Pasti punya dalil. Makanya ada prinsip penetapan hukum dan kaidah bahasa. Kaidah bahasa inilah yang berkaitan tentang makna tadi. Untuk memahami teks. Untuk memahami teks tidak terlepas dari kaidah bahasa. Teks yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, ketika kita ingin memahami Al-Quran dan hadis, tidak terlepas dari kemampuan kita memahami makna. Paham ya? Paham, Ustaz. Jadi kata itu hanya sarana saja. Sarana untuk mengungkapkan makna. Jadi yang menjadi tujuan yang kita cari adalah makna. Sementara kata kalimat itu sarana. Jadi ketika orang membaca, tentu makna itu harus sudah tertanam di benaknya. Kemudian menjustifikasi makna tersebut itu melalui kata-kata. Jadi makna itu sudah tersimpan di dalam pikiran kita. Nah, ketika kita ingin mengungkapkan makna dalam pikiran kita, itu lewat kata-kata atau kalimat. Nah, pertama, kata dilihat dari makna yang digunakan untuk kata itu.
Itu yang pertama. Misalnya al-khas. Jadi al-khas adalah sebuah kata yang maknanya tidak terbagi dengan kata lain. Baik dia nama benda atau manusia. Misalnya kata Ahmad. Kenapa kata Ahmad disebut khas? Karena dia merujuk pada nama seseorang bernama Ahmad. Jadi al-khas di sini adalah menunjukkan makna itu sendiri dan makna lain. Misalnya lagi kata manusia disebut khas. Tapi kata hewan dapat merujuk pada manusia, ayam, dan kambing. Ya kan? Misalnya kita bilang hewan. Berarti manusia juga termasuk hewan. Cuma bedanya nanti hewannya dia mampu berpikir. Kayak dikatakan al-insan hayawanu notik, ya kan? Manusia itu adalah hewan yang dapat berbicara. Dan yang bisa berbicara itu hanya yang memiliki akal. Paham ya sampai di situ? Paham, Ustaz. Iya. Jadi khas di sini memiliki implikasi kepastian selama tidak ada konteks yang mengubah kepastian itu. Misalnya kata 3 hari pada dia pergi selama 3 hari. Nah, ini konteksnya menunjukkan bahwa dia pergi itu hanya selama tidak 3 hari. Berarti tidak kurang, tidak lebih. Nah, kata khas ini ada beberapa jenis. Makanya kita harus paham sebelum kita menerjemahkan. Misalnya khas yang mutlak. Jadi kalau khas yang mutlak ini kata yang maknanya itu bebas. Misalnya kita mengatakan membeli rumah. Jadi maka yang dimaksud adalah rumah apa saja. Tipe apa saja kan? Itu namanya khas mutlak. Jadi khas mutlak ini adalah kata yang bebas, tidak terikat oleh karakteristik tertentu. Ada juga khas yang terikat. Kenapa dikatakan terikat? Karena memiliki sifat dan karakter tertentu. Dan maknanya bisa berubah. Misalnya kata mahasiswa. Itu khas mutlak. Karena tidak terikat. Tapi ketika kita mengatakan mahasiswa Indonesia, maka dia menjadi khas terikat. Itu berbicara tentang khas. Kemudian al-amr, perintah. Jadi kalau makna perintah itu kalau sesuatu yang diperintah berarti ada makna yang kita pahami, berarti permintaan yang lebih tinggi kepada yang rendah, ya kan? Itu namanya perintah. Jadi makna perintah, makna kata perintah itu menunjukkan bahwa asal dari permintaan itu adalah yang lebih tinggi statusnya dibandingkan orang yang melaksanakan. Kemudian an-nahy, larangan. Jadi permintaan pihak yang lebih tinggi statusnya kepada pihak yang statusnya rendah, tapi dalam konteks meninggalkan. Nah, itu khas. Jadi kata khas ya. Kemudian
Al-am, umum. Kalau umum itu menunjukkan bahwa kata itu tidak terbatas dalam menggeneralisasikan. Misalnya kata muslimin, itu menunjukkan individu pemeluk agama Islam seluruhnya. Makanya dalam bahasa Arab itu ada beberapa bentuk. Ada jamak, ya. Kemudian tunggal, ya. Nah, itu kalau al-am. Nah, itu tadi pertama. Kalau dilihat makna digunakan untuk kata itu. Yang kedua adalah kata dilihat dari makna yang dipakai pada kata itu. Jadi ini dilihat dari makna yang dipakai. Kalau pertama tadi, makna yang digunakan untuk kata itu. Dilihat dari makna yang digunakan untuk kata itu. Sementara kedua, dilihat dari makna yang dipakai pada kata itu. Misalnya, majas. Majas itu berasal dari ajasal al-maudi'ah. Jadi meninggalkan, menempuh suatu tempat. Jadi perpindahan dari kondisi ke kondisi yang lain. Kalau dalam ilmu balaghah kan kemarin sudah kita bahas tentang majas. Makanya ada majas lugawi. Jadi secara terminologis, majas ini perpindahan tuturan dari yang hakiki kepada yang bukan hakiki. Jadi kalimat katanya itu hakiki, tapi ketika dipahami dia bukan hakiki. Makanya ada beberapa majas, namanya majas lugawi. Nah, kalau majas lugawi ini tuturan yang digunakan pada pemakai khusus kata itu karena adanya hubungan dan konteks kebahasaan. Seperti misalnya kata insan yang menunjukkan orang-orang yang berakal. Nah, ada juga majas syar'i. Kenapa? Karena diperuntukkan yang ada hubungannya dengan konteks hukum. Kalau tadi majas lugawi itu berdasarkan konteks kebahasaan. Tapi majas syar'i itu konteksnya adalah konteks hukum. Misalnya kita menggunakan kata sholat. Tentu kata sholat ini menunjukkan jenis ibadah. Jadi ada kesesuaian antara majas dan hakikat. Maksudnya apa? Yaitu sholat itu dimasukkan dalam hal ibadah. Pada kelompok kata, hakikat berjenis hukum itu terjadi perubahan mana dari sholat. Nah, sekarang kita masuk ke majas. Jadi majas ini yang berjenis hukum merupakan pemakaian sebagian untuk menunjukkan keseluruhan. Yang ketiga, yang pertama apa tadi? Majas lugawi. Kemudian yang kedua, ismu apa? Nah, kalau majas syar'i, ya. Kalau majas syar'i tadi majas lugawi.
Kenapa? Karena ada konteks kebahasaan. Ya, seperti kata insan. Jadi dia menunjukkan bahwa orang berakal. Kemudian majaz syar'i. Kalau majaz syar'i berarti ada konteks hukum. Misalnya kata sholat. Jadi sholat itu maknanya arahnya ke jenis ibadah. Jadi ada kesesuaian antara majaz dan hakikat. Nah, tapi secara hukum, sholat itu bukan hanya sekedar ibadah, tapi maknanya adalah perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam. Itu kan sama dengan sholat. Sholat itu kan kalau secara logawi maknanya adalah berdoa kan. Tapi secara syar'i maknanya juga tidak sebatas berdoa. Tapi dia bersifat perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi kata majaz yang berjenis hukum, dia pemakaiannya itu adalah berdoa merupakan bagian dari perbuatan yang terdapat dalam sholat. Jadi majaz ini ada yang lugawi, ada yang syar'i, dan ada yang urf. Jadi urf ada dua jenis. Ada urf khusus. Artinya makna untuk baginya saja. Sementara urf umum bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi ada hubungan kebiasaan pada umumnya. Biasanya menggunakan kata adabah, ya. Begitu. Nah, itu tadi berkaitan dengan majaz. Nah, kemudian hakikat. Hakikat itu kata yang digunakan untuk mana yang sebenarnya. Ini terbagi atas beberapa bagian, 4 jenis. Ada hakikat logawi. Tadi sudah kita bahas bagaimana itu logawi. Misalnya kata mahasiswa. Mahasiswa itu kata yang cocok digunakan di perguruan tinggi. Walaupun karakter dan prosesnya sama dengan SMA. Cuma SMA tidak bisa dikatakan mahasiswa. Itu namanya hakikat logawi. Kemudian hakikat syar'i. Jadi makna itu digunakan untuk penetapan sebuah hukum. Misalnya sholat tadi kan. Kenapa? Karena dia merupakan perbuatan dalam ibadah. Nah, kemudian hakikat urf khusus. Nah, ini biasa kalau hakikat urf yang khusus, biasanya ada kata yang bisa digunakan hanya pada bidang tertentu saja. Nah, sementara urf yang umum, dia sifatnya ada contoh? konvensi. Oke. Jadi ada kata-kata hanya khusus untuk bidang tertentu saja. Dia tidak bisa dipakai pada bidang yang lain. Apa kira-kira contohnya? Misalnya adaba kan? Binatang berkaki 4. Iya, kalau secara umum dia binatang berkaki 4. Padahal adaba ini secara khusus binatang melata di permukaan bumi.
Makanya oma min dabbah kan Iya. fil ardi illa ala Ya apa Ustaz? Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di bumi kecuali Allah telah memberikan rezekinya kan. Iya. Jadi itu makna kata, tidak mungkin kita bilang binatang berkaki 4 kan. Jadi semua binatang yang melata itu masuk dalam kata adabah. Jadi ada hakikatnya ya, ada logawinya. Kalau dia sudah syar'i berarti ada kaitannya dengan masalah hukum. Nah, Imam Ghazali mengatakan bahwa apabila suatu Tidak jelas. kata berkemungkinan untuk diartikan secara hakikat dan majas, maka kata itu menunjukkan hakikat hingga ada argumentasi yang menunjukkan kata tersebut sebagai majas. Jadi harus tetap ke hakikatnya dulu. Ya, sampai ada majas yang menunjukkan bahwa itu bisa dimajasikan. Paham ya? Iya Ustaz. Bagaimana nampak tulisan? Temereng saya Ustaz. Hah? Iya, Ustaz, Di HP nampak. Di HP saya termereng Ustaz. Kalau yang lain? Jelas, Ustaz. Yang lain jelas. Saya keluar Ustaz, baru saya masuk lagi Ustaz. Coba. Ya. Jadi kata itu, jadi penggunaan kata yang sering kita gunakan dalam berbahasa ada yang digunakan secara implikasi, secara hukum, ya. Bisa juga dalam konteks maknanya yang sifatnya sharih, bisa juga sindiran atau kinayah. Kita masuk ke sharih dan kinayah. Ini kan kalau di ilmu balaghah kan sudah kita pelajari nih. Iya. Jadi kalau ada makna yang jelas itu namanya sharih. Sorry. Tidak samar-samar. Misalnya aku bekerja di kantor ini. Jadi dia jelas. Itu namanya sharih. Ada yang sifatnya kinayah. Misalnya kita mengatakan aku mencari makan di kantor ini. Itu kan kinayah namanya. Kenapa? Karena dia tuturannya majasi. Ada gaya bahasa yang digunakan. Kata makan itu bukan berarti makan yang secara hakikat kan? Tapi dia merupakan sebuah majas. Maksudnya adalah ada yang tersirat di dalamnya. Oh, tidak bisa paham. Misalnya Anda bilang, wah, buah mangga itu kayaknya sudah masak, kan? Itu begitu majasinya. Dia bukan kalimat sharih. Padahal ada mana yang tersembunyi, itu maksudnya minta mangganya satu, kan begitu. Sama kalau laki-laki kan kalau Moza, kalau PDKT dengan perempuan kan dia menggunakan bahasa majasi kan.
Biasa begitu, Ustaz. Hah? Iya, biasanya begitu, Ustaz. Nah, itu. Jadi dalam menerjemahkan juga ada seperti itu. Kita menemukan kata-kata tidak harus dia sifatnya hakikat, tapi ada majas di dalam. Nah, dari segi hukum pemakaian kata, sharih itu tidak memerlukan niat si penutur. Kenapa? Karena kata yang diucapkan jelas kan? Iya, Ustaz. Sama dengan ketika kita bilang saya datang ke kampus, berarti jelas, tidak perlu ada penjelasan selanjutnya. Tapi kalau dia menggunakan kata kinaya, itu memerlukan niat penuturnya. Jadi sudah jelas di sini bahwa kata dilihat dari jelas dan tidaknya makna. Jadi derajat kejelasan kata itu menunjukkan pada maknanya. Jadi makna itu dari segi kejelasan ada yang zohir, nas, mufassir, ada yang muhkam. Apa itu? Yang zahir ya tampak. Sebenarnya saya biasa pakai kayu, pakai pita. Kalau bukan anak. Jadi zahir itu yang nampak jelas. Biasa setaris juga pakai. Suatu kata. Jadi zahir itu kata yang menunjukkan sesuai dengan mana aslinya. Jadi tanpa ada konvensi dari penuturnya. Kemudian nas secara harfiah itu berarti tinggi. Jadi setiap perkara yang menonjol dan lebih tinggi daripadanya itu disebut nas. Karena itu nas berarti jelas. Sebab setiap yang tinggi itu pada umumnya tampak, jelas. Nah, dengan demikian konsep nas dan zahir itu sama. Nas dan zahir itu konsepnya sama. Kita lihat pandangan Imam Syafi'i. Kita katakan bahwa nas dapat dinasak, ditafsirkan dan ditakwil sebagaimana hanya kata yang zahir. Tidak ada beda sama sekali, Ustaz. Iya. Kemudian Atau ada bedanya? Gimana? Tidak ada bedanya sama sekali, Ustaz. Nas dengan Kalau zahir. zahir itu kan dia maknanya sudah tampak. Kalau nas itu maknanya karena dia posisinya tinggi sehingga lebih kelihatan. Cuman lebih tinggi gitu ya posisinya, Ustaz. Iya. Mufasir berarti dia menjelaskan. Ya kan? Jadi mufasir ini itu tanpa memerlukan pentakwilan lagi. Kalau sudah ditafsirkan berarti tanpa ditakwilkan. Yang ditakwilkan itu kan yang tidak zahir. Jadi mana kata mufasir tampak jelas dengan adanya argumentasi yang kuat
dan tidak mungkin memiliki makna lain. Jadi kalau sudah mufasir berarti wajib diamalkan karena tidak ada makna lain yang bisa merevisinya. Nah, sekarang muhkam. Muhkam juga biasa digunakan kalau makna itu jelas kan, kalau dari segi hukum biasa. Artinya tidak ada keraguan. Biasa kita bilang ayat muhkam, berarti ayat yang jelas. Bahkan tidak ada perselisihan. Nah, karena tidak ada perselisihan, maka tidak mungkin ditakwil. Nah, biasanya kata yang berbeda itu yang biasa diperselisihkan kalau kata itu masih bisa ditakwilkan. Jadi muhkam ini adalah jenis kata tuturan yang paling tinggi peringkat kejelasannya di antara keempat jenis tuturan yang ada. Jadi pertama zahir, naik peringkat lagi nas, ya kan? Kemudian mufassir, lalu muhkam. Kalau muhkam itu sudah tidak ada lagi keraguan. Kalau mufassir kan biasanya masih ada perbedaan para mufassir kan? Iya. Nah, sekarang kita masuk kelompok kata yang samar. Kalau yang empat tadi di atas itu kelompok kata yang jelas maknanya. Zahir, nas, mufasir, dan muhkam. Tapi kalau di sini kelompok kata yang maknanya samar. Yang pertama al-khafi, kemudian muskil, mujmal, dan mutasyabih. Nah, kalau al-khafi ini adalah maknanya tersembunyi. Jadi sebenarnya makna kelompok kata al-khafi itu jelas, tetapi kesamaran itu timbul karena ada kata lain. Jadi kesamaran itu bukanlah karena substansi dari kata itu sendiri, tapi karena ada kata lain yang berbeda, yang masih satu rumpun. Misalnya kata pencuri, itu adalah jelas maknanya. Ya kan? Jadi kalau pencuri jelas maknanya, maka ada ketentuan bahwa pencuri mesti dipotong tangannya. Nah, ketika ada kata pengutil, ini masuk kategori pencuri juga, sehingga menimbulkan kesamaran. Apakah pengutil juga harus dipotong tangannya? Padahal yang dicurinya hanya berupa barang-barang kecil. Oleh karena itu, pengertian pencuri perlu ada batas-batas barang yang dicuri supaya bisa memastikan hukuman bagi yang mencuri. Nah, itu namanya al-khafi ya. Jadi al-khafi itu adalah kata dia jelas tapi menjadi tidak jelas karena ada kata muncul yang substansinya dia masih serumpun. Paham ya? Iya. Kemudian al-muskil. Nah, ini biasa terjadi kekeliruan dan kerancuan secara terminologis. Kenapa bisa ada kerancuan? Karena ada karakteristik. Jadi ada problematika. Jadi bisa dipahami kata itu kalau menggunakan penalaran.
Kalau al-muskil ini dia kebalikan dari al-khafi. Kalau al-khafi kan karena ada kata yang serumpun, sehingga dia menjadi samar. Misalnya al-muskil itu perlu analisa. Jadi al-muskil itu kata yang tidak samar dan dia perlu adanya analisa atau penalaran. Misalnya kata al-quru ya. Itu bisa maknanya masa suci, bisa juga masa haid. Begitu, Moza. Iya, Ustaz. Jadi bisa dibilang, oh masa sucinya 4 bulan kan? Tapi al-quru itu bisa juga dimaknai berdasarkan masa haid, bukan masanya, masa sucinya. Tapi yang dipakai masa haidnya. Berarti 3 kali haid, begitu kan? Jadi disitulah problematikanya sehingga perlu analisa. Jadi dia maknanya bisa jelas ketika dianalisa, dianalisis. Kemudian al-mujmal. Jadi al-mujmal ini menyatukan sesuatu agar tidak bercerai-berai. Itu secara asal maknanya al-mujmal. Kalau secara terminologis, jadi kata pada 2 makna atau lebih, tetapi mana yang satu tidak dapat diunggulkan atas makna yang lain. Karena kenapa? Karena pembaca merasa sulit dalam memahami maknanya. Nah, untuk memahaminya, kita harus merujuk pada penjelasan yang diberikan oleh penutur. Misalnya kata halua. Pada ayat khuliqal insanu halua. Dalam surah Al-Ma'arij ya. Kalau saya menghukum pasti pakai pipa atau anak kayu. Ini termasuk kelompok mujmal. Kenapa? Karena istilah-istilah hukum yang digunakan maknanya bergeser dari tatanan kebahasaan ke tataran hukum. Maka sunnahlah yang menjelaskan maksud istilah tersebut dengan terperinci. Itu al-mujmal. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu mengandung hukum secara mujmal. Pernah dengar ya? Ya, Ustaz. Pernah dengar istilah itu? Benar. Ya. Maka untuk memperperinci mujmal yang terdapat dalam ayat, maka digunakanlah sunnah untuk memperjelas. Ya kan? Misalnya kita ambil contoh dalam ayat aqimus shalah. Dirikanlah salat. Itu masih mujmal. Salat yang bagaimana? Ya kan? Kata salat yang digunakan itu maksudnya apa? Nah, karena sulit untuk memahami, maka kita harus memerlukan rujukan yang lain sebagai penjelas. Nah, salah satunya adalah sunnah atau hadis Nabi yang menjelaskan tentang sholat. Maka turunlah hadis, makalah disebutkan hadis, sallu kama ra'aitumuni sholli, kan? Nah, itu kata yang samar ya. Kemudian keempat adalah mutasyabih. Kalau ini kata yang sangat samar. Nah, karena dia sangat samar, maka
makanya dia tidak bisa diungkapkan dengan renungan dan argumentasi. Kalau yang di atas kan masih bisa diargumentasikan tuh secara akal. Misalnya tadi al-khafi kan, itu bisa diargumentasi dengan menggunakan pembatasan. Kalau al-khafi tadi kan memberikan batasan. Yang mana dimaksud dengan mencuri, yang mana namanya pengutil. Padahal sama-sama mencuri. Kalau tadi al-muskil itu perlu penalaran. Ya kan? Apakah masa suci digunakan atau masa haid? Nah, kemudian yang ketiga mujmal. Mujmal itu kata yang masih umum, tapi dia bisa dipahami ketika ada rujukan penjelasan dari yang lain dari kata itu. Kemudian kalau mutasyabih ini tidak bisa. Jadi biasanya hanya berdasarkan perkiraan. Jelas ya? Jadi ada kata yang jelas, ada kata yang samar. Kata-kata yang jelas itu dibagi atas 4 juga. Ada yang zahir, ada yang nas, ada yang mufassir, ada yang muhkam. Kalau yang samar ada yang khafi, ada yang muskil, ada yang mujmal, dan ada yang mutasyabih. Nah, sekarang kita lihat kata dilihat dari tujuan pembicara. Tadi kalau yang ketiga di sini, kata dilihat dari jelas dan tidaknya makna. Jelas ya? Kemudian kalau mana yang kedua? Nah, kalau kedua tadi makna yang dipakai pada kata itu dilihat kata dilihat dari makna yang digunakan. Kalau ini kata dilihat dari makna yang digunakan untuk kata itu. Adalah khas, ya khas tadi terbagi, ada al-am, umum. Kemudian dilihat dari dipakai pada kata itu ada yang majas, ya kan, ada yang hakikat. Kemudian kalau dari segi jelas dan tidaknya makna, ada yang jelas, ada zahir, ada nas, ada mufassir, ada muhkam. Kalau dari samar, ada 4 juga, al-khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Sekarang kata itu dilihat dari tujuan pembicara. Kata dilihat dari tujuan pembicara. Imam Hanafi, bisa perhatikan ini ya, jangan Anda salah paham. Imam Hanafi itu membagi kata menurut pandangan pembicara ke dalam kata yang bermakna sesuai dengan makna aslinya. Satu. Ya, Imam Hanafi membagi kata menurut pandangan pembicara ini, yang pembicaranya nih, ya. Yang pertama adalah kata yang bermakna sesuai dengan makna aslinya. Itu. Yang kedua, Imam Hanafi, kalau tadi satu kata sesuai dengan makna aslinya, yang kedua, kata yang bermakna melalui isyarat. Ya kan? Yang ketiga, kata yang bermakna sesuai dengan
nasnya. Kemudian yang keempat adalah kata yang keberadaan maknanya itu dituntut oleh konteks berbahasa. Di konteksnya. Kondisi. Itu Imam Hanafi. Yang kalau Imam Syafi'i, kata dilihat dari tujuan pembicara itu dalam bentuk mantuk dan mafhum. Nah, apa itu mantuk? Mantuk itu kata yang menunjukkan pada suatu hukum melalui konstruksi atau susunan kata itu. Jadi hukum berdasarkan susunan kata itu. Kalau mafhum tidak. Bukan melalui konstruksi atau susunan kata, tetapi pemahaman terhadap kata itu. Sehingga mafhum terbagi atas mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Jenis kata pertama itu berarti hukum yang tidak disebutkan sesuai dengan hukum yang disebutkan melalui kata itu. Jadi ada kata pertama tadi mafhum muwafaqah berarti hukum yang tidak disebutkan sesuai dengan hukum yang disebutkan melalui kata itu. Kenapa? Karena mafhum itu kan pemahaman, ya, melalui pemahaman, bukan susunan kata. Sedangkan jenis yang kedua, mafhum mukhalafah, yaitu hukum yang tidak disebutkan berlainan dengan hukum yang disebutkan kata-kata tersebut. Nah, itulah dari kalangan usul fikih, ya, dalam memahami sebuah kata. Jadi dari berbagai kemungkinan hubungan yang ada antara kata dan maknanya serta penuturnya. Jadi kata itu berdasarkan penuturnya juga. Olehnya itu ini ada kaitannya dengan ketika menyimpulkan hukum dari nas Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Jadi Anda sudah punya pemahaman secara umum bahwa kata itu dari kajian usul fikih itu ada, ya. Ini semua, ya. Ini kajian usul fikih. Jadi kata dikaji dari segi usul fikih. Makanya orang yang ahli usul fikih ketika melihat sebuah kata itu tidak langsung melihat secara zahirnya saja. Ya kan? Ya. Misalnya yang umum sering orang perdebatkan, misalnya kata bid'ah, kan? Itu kalau Imam Syafi'i kan karena dia ahli usul fikih, tentu memahami kata bid'ah dalam hadis itu tidak hanya secara zahir saja. Ya kan? Beliau melihatnya dari segi mafhum. Makanya beliau mengatakan ada bid'atul hasanah, ada bid'atul sayyi'ah. Ya kan? Ya, hasan sayyi'ah. Kemudian mana menurut ahli bahasa? Nah, ini lain lagi nih. Kalau tadi dari usul fikih, sekarang ahli bahasa. Nanti minta materinya Ustaz bikin di grup Ustaz biar bisa diulang-ulang dibaca-baca Ustaz ya. Ya, Boleh Ustaz? ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini butuh analisis.
Jadi kalau Anda tidak menggunakan analisis, Anda tidak paham. Jadi ahli bahasa itu memandang bahwa bahasa itu gudang perbendaharaan. Tapi gudang itu perlu dikeluarkan isinya. Olehnya itu, karena dia perbendaharaan, ada hubungan antara kata dan maknanya. Ya. Nah, kalau ahli bahasa ada beberapa aspek yang mereka lihat berkaitan dengan hubungan antara kata dan makna. Yang pertama, etimologi, ya kan? Sinonim. Ini kalau orang bahasa ini harus paham. Ada mana denotatif, ada mana konotatif, antonim, ya kan? Bahkan ada juga pengembangan kata. Kita lihat satu-satu. Biasa dengar kata etimologi ya? Iya, Pak. Biasa kalau kita bilang apa pengertian ilmu menurut etimologi kan? Iya, Ustaz. Itu kajian kata itu. Nah, menurut Abu Uda, coba Anda fokus ya. Ini etimologi dulu. Menurut Abu Uda bahwa bahasa merupakan fenomena sosial. Fenomena sosial. Dia fenomena. Fenomena itu sesuatu yang bisa berubah tiba-tiba kan? Atau gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat. Itu namanya fenomena. Nah, fenomena itu dipengaruhi oleh kondisi yang dialami manusia sepanjang hidupnya. Olehnya itu bahasa itu tidak bisa dihentikan dalam perkembangannya. Dia selalu berkembang, bahasa itu selalu berkembang. Makanya muncullah Al-Lughatul Arabiyyal Haditha, kan? Bahasa Arab modern. Itu kan muncul. Kenapa? Karena pada masa dulu tidak ada bahasa modern. Nah, karena perkembangan sosial, maka muncullah kata-kata modern dalam bahasa Arab. Contohnya apa ya? Kayak istilah tarikh. Tarikh itu artinya apa? Sejarah. Sejarah kan? Sekarang, kalau tarikh itu artinya sejarah, kalau bahasa Arabnya peradaban apa? Padahal peradaban itu sejarah juga. Ya kan? Iya. Maka muncullah istilah modern. Tidak lagi namanya tarikh, tapi menjadi Sirah. al-hadarat. Yaitu peradaban. Ya kan? Itu contoh bahwa bahasa itu dia selalu berkembang. Makanya kalau kamus-kamus masih pakai menggunakan kamus lama, itu enggak bisa lagi. Karena bahasa itu fenomena sosial.
Di PBA itu ada mata kuliah, cuma tidak pernah dijadwalkan. Mata kuliah bahasa Arab modern. Jadi al-lughatul Arabiyah asriyah, ya. Bahasa Arab modern. Nah, perkembangan suatu bahasa itu dipengaruhi oleh bahasa lain. Seperti bahasa Arab. Bahasa Arab itu dipengaruhi oleh bahasa Eropa, bahasa Asia, ya kan? Nah, karena dipengaruhi oleh bahasa Eropa, Asia, dan Afrika, coba lihat, maka muncullah 2.515 kosakata sarapan. Jadi ada 2.515 kata bahasa Arab itu merupakan serapan dari bahasa Eropa, Asia, dan Afrika. Itu menunjukkan bahwa bahasa juga dipengaruhi oleh bahasa lain. Nah, ini perlu kajian mendalam ini. Moza bisa meneliti nih. Moza? Insya Allah, Ustaz. Tentang kosakata serapan. Dalam bahasa Arab itu apa semua itu yang dari 2.515. Tapi dibatasi kajiannya. Karena kalau mau 2.515 mau dikaji itu luas sekali. Nah, itulah etimologi. Ya, dari segi bahasa. Jadi kata itu dikaji dari segi bahasa. Nah, banyak orang ketika berbicara dia tidak kembali ke etimologi. Dia hanya berdasarkan pemahamannya saja. Padahal kata itu harus berdasarkan bahasa, sumbernya. Misalnya kata syaitan. Syaitan itu asal katanya apa? Apa? Syaitanun. Asal katanya apa? Masdarnya, Ustaz. Tidak. Asal kata. Syaitan. Apa? Syaitan. Belum pernah dengar? Belum pernah, Ustaz. Kalau Anda dengar ceramahnya Quraisy Shihab, beliau membahas bahwa syaitan itu dia bermakna dekat dengan api. Itu contoh, ya. Sama dengan iblis. Iblis itu berasal dari kata apa? Iblis.
Jadi kalau kita buka tafsir Quraisy Shihab, di situ diartikan bahwa iblis itu berasal dari kata ablasa yublisu. Iblis. Hmm. Ya kan? Dalam di situ dikatakan ablasa min rahmatillah. Ablasa min rahmatillah. Jadi ablasa itu kemudian menjadi iblis, yaitu orang yang putus asa dari rahmat Allah. Jadi menarik kajian bahasa. Jadi sebuah istilah itu harus dikaji dari sumber asal mula kata itu, yaitu bahasa. Yang berikut sinonim. Nanti kita lanjut ya tentang sinonim. Kemudian homonim. Jadi ini ilmu ini kalau semakin dikaji itu semakin banyak yang kita tidak tahu. Ya, Ustaz. Semakin kelihatan bodohnya, Ustaz. Kalau bagi yang sadar kan. Tapi semakin tidak dikaji dia, semakin malas kita mengkaji sebuah ilmu, maka kita semakin banyak ilmu dirasa dalam diri kita. Terbalik ya. Jadi unik, ilmu itu unik dia. Semakin Anda mengkaji, semakin Anda merasa kurang ilmu. Tapi kalau malas mengkaji, malas menganalisis, seakan-akan sudah banyak ilmu di kepala. Jadi insya Allah kita akan bahas pertemuan berikut yang ada kaitan dengan kajian kata berdasarkan ahli bahasa dari sisi sinonim. Ya.